Kamera pengawas merekam kecelakaan tunggal mobil jenis City Car di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat menabrak beton pembatas jalan, mobil yang dikendarai seorang wanita ini pun langsung terguling. Melihat kejadian ini, warga sekitar pun berusaha membalikan mobil dan mengevakuasi pengemudinya. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi diduga mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraan. Kerasnya benturan membuat mobil rusak berat, sementara pengemudi mengalami luka ringan dan syok. Pemirsa, viral di media sosial detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 di Cianjur Selatan, Jawa Barat yang baru 2 tahun dibangun tiba-tiba ambruk. Iya, ini beruntung saat kejadian kegiatan belajar mengajar telah selesai dan murid serta guru telah kembali ke rumah masing-masing. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Dan pasti gitu cek saya, oke. Pasti gitu. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Kampung Tegal Panjang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada hari Jumat siang tiba-tiba ambruk. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pasalnya atap ruang bangunan sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Atap ruang bangunan yang ambruk merupakan ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka lantaran saat kejadian siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur, Helmi Halimudin, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian secara pasti. Namun diduga adanya konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya, maka satu tidak ada korban jiwa yang kena, berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua ya. Karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu diamankan lah oleh kepala sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pihak terkait lainnya tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Misteri penemuan jasad wanita dalam tas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terungkap. Iya, wanita tersebut rupanya korban kekerasan seksual teman pria korban. Petugas gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo mengungkap kasus penemuan jasad wanita dalam tas laundry di pinggir Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22 Oktober lalu. Jasad tersebut ternyata merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan teman pria korban, karena ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Polisi menangkap pelaku utama, yakni Jofrisco Johan, 36 tahun, di sebuah klinik perawatan kulit wajah. Tidak hanya meringkus pelaku utama, polisi juga menangkap 4 tersangka lainnya, di mana 2 diantaranya adalah oknum polisi. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, pembunuhan dilatar belakangi kelainan seksual yang berujung kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif daripada pembunuhan ini adalah korban sebelum berhubungan secara badan dengan pelaku ini biasanya adalah melakukan sedikit kekerasan secara fisik. Pelaku utama adalah saudara JFJ berumur 36 tahun yang beralamat di Siantar. Kemudian ada 2 oknum, ini kita amankan dengan pengenaan pasal 221 dan saat ini kita amankan paralel dengan pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, polisi amankan sejumlah barang bukti berupa sprei yang terdapat bercak darah dan lainnya. Para tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Unjuk rasa dipicu dari masalah penerimaan beasiswa yang tidak sesuai dengan akreditasi kampus. Saling
dorong hingga teriakan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan. Massa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati untuk berorasi menyampaikan permasalahan mereka. Karena dihalangi, massa mahasiswa saling dorong hingga terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP yang bertugas. Pada unjuk rasa kali ini, mahasiswa meminta pemerintah daerah segera merevisi peraturan Bupati nomor 19 tahun 2012 tentang beasiswa untuk mahasiswa yang dinilai diskriminasi. Dalam pasal ini tertulis yang berhak menerima beasiswa hanya universitas berakreditasi A dan B. Sementara itu, Institut Cokro Aminoto Pinrang, tempat massa menuntut ilmu, masih berakreditasi C. Tapi sampai hari ini belum direvisi terkait perbuknya, yaitu di pasal 21, yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berakreditasi A dan B. Sedangkan realitas di Kabupaten Pinrang itu tidak ada satupun kampus yang berakreditasi A dan atau B. Jadi itu tuntutannya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? Iya, karena kami rasa itu diskriminasi. Mahasiswa menyatakan tetap menyampaikan tuntutan yang sama hingga aturan penerimaan beasiswa direvisi pemerintah setempat. Betul. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu-ibu di Tangerang, Banten nekat mencuri dari dalam toko perlengkapan hewan di Tangerang, Banten. Aksi pencurian yang dilakukan oleh mama itu terekam kamera pengawas CCTV. Aksi seorang emak-emak membobol toko perlengkapan hewan di Cisauk, Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Dengan menjebol gembok rolling door, emak-emak ini mencuri televisi, laptop, dan uang senilai 3 juta rupiah yang ada di dalam laci. Aksinya baru diketahui saat karyawan melihat pintu rolling door terbuka pada pagi hari. Akibat pencurian ini, pihak toko perlengkapan hewan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Yang saya kesini sekitar jam 8:30, pintunya udah kebuka sama yang sebelah tuh, toko yang sebelah. Sempat kaget nggak, Pak? Ya pasti kaget lah. Takut juga ada kan milik orang lain gitu, misalnya milik bos saya gitu. Saya juga pasti ada tanggung jawabnya juga kan. Itu kok apanya? Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Cisauk dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Usai ditangkap, Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, pemirsa, selama masa penahanan Ronald Tanur dijaga ketat dan tidak boleh ditemui keluarga. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyas. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Iya, ini masih terhubung juga nih dengan Ronald Tanur ya. Zarof Rikar ini mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjabat sebagai pejabat di Mahkamah Agung.
Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afriyanti. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erintua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zarof Richard bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara dengan 979.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.200.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.748.848.909 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah, serta emas antam 51 kilogram. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rahayu Saraswati menyayangkan kasus Ibda Rudi Soik ini harus sampai dibawa ke level DPR pusat. Iya, Rahayu pun ini meminta semua pihak kembali fokus ke isu utama yakni pemberantasan mafia BBM. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudi Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal. Tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudi Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3, yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus
bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrieda Soik, yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudy Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu, dan itu kenapa kami mengenal beliau baik, dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Anda masih bersama kami di iNews Today. Kini kita beralih ke informasi seputar debat pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah. Ini ada satu yang unik, pemirsa, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Iya, nah pendukung salah satu pasangan calon ini mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi. Kita orang pakai dianggap bodoh. Harap keluar. Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes dua paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan, dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus. Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Betul. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh menggunakan atribut. Sesuai aturan yang ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalkot Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya itu dia ya bahayanya yang memang beberapa informasi terakhir menunjukkan di sejumlah daerah terjadi kericuhan entah karena kurangnya ditegakkan regulasi ataupun pengumuman mekanisme atau teknis tata tertib di awal. Tapi ya parah juga ya sampai interupsi seperti ini gitu. Betul, harusnya ini ada ketegasan gitu ya, baik dari panitia maupun pihak-pihak pengamanan yang ada di sana supaya proses debat ini dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Iya. Ya, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sidang peninjauan kembali PK kedua Jessica Kumala Wongso atas kasus kopi sianida digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, sidang perdana PK kedua Jessica digelar hari ini setelah sebelumnya ditunda pada minggu lalu. Sidang perdana peninjauan kembali Jessica Wongso yang sedianya digelar pada Selasa 21 Oktober lalu ditunda sepekan. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum di kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa
melalui peninjauan kembali pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Sebelumnya Jessica pernah mengajukan PK pada 2018 namun ditolak. Lalu bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali Jessica Wongso hari ini? Kita akan bergabung dengan rekan kami Giselia Nurrahma di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi Gisel. Bagaimana jalannya sidang PK Jessica? Apakah sudah dimulai? Baik, selamat pagi Gede Ocha dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini sidang perdana peninjauan kembali kasus Yanida yang terpidananya yakni Jessica Kumala Wongso kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pantauan kami, Jessica ini sudah datang ke pengadilan pada pukul 9:15 pagi waktu Indonesia Barat, dan saat ini Jessica bersama para kuasa hukumnya sudah masuk ke dalam ruang sidang, tepatnya di ruang Kusuma Atmaja 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sidang baru saja dimulai. Adapun agenda persidangan hari ini yaitu pembacaan memori PK dan sumpah saksi. Pemirsa, sidang perdana PK dari Jessica Kumala Wongso ini seharusnya diagendakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 lalu. Namun dalam sidang tersebut memang tidak berlangsung lama karena pimpinan majelis hakim yakni Zulkifli Adjo meminta agar novum yang dihadirkan di persidangan ini perlu disumpah terlebih dahulu, sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut hingga hari Selasa ini 29 Oktober 2024 sembari menunggu pihak Jessica melengkapi berkas atau dokumen yang belum lengkap begitu. Sementara untuk siapa saksi yang dihadirkan kami hingga saat ini belum mengetahui secara pasti, namun seharusnya saksi ini sudah datang mengingat salah satu agenda persidangan hari ini yaitu adanya sumpah saksi. Kemudian sebagai informasi Gede Ocha dan juga pemirsa, permohonan PK ini dilakukan karena pihak Jessica menemukan adanya novum atau bukti baru berupa rekaman CCTV di Cafe Olivier dan adanya kekeliruan hakim. Selain itu Jessica yang saat ini meskipun sudah bebas bersyarat, PK ini tetap dilakukan Jessica karena Jessica merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan sehingga ingin membantah dan berharap Mahkamah Agung ini nantinya menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Gede Ocha dan juga pemirsa, selanjutnya kita nantikan bersama-sama bagaimana proses agenda sidang PK perdana pada hari ini yang saat ini sudah dimulai. Demikian. Baik Gisel, apakah ada keterangan dari pihak kuasa hukum atau dari pihak terkait dengan apa nih mungkin novum yang akan dibawa pada peninjauan kembali kali ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, salah satu novum atau bukti baru yang dibawa adalah berupa rekaman CCTV penuh dari Cafe Olivier pada saat tahun 2016 silam begitu. Namun untuk novum lainnya memang dari pihak Jessica ini tidak memberitahu media secara detail karena memang saat ini agenda sidang sedang dilaksanakan, dan tadi sebelum sidang pun pihak dari Jessica tidak menyatakan keterangan apapun kepada awak media dan hanya meminta awak media untuk menunggu hasil sidang PK nanti, dan setelah sidang PK ini selesai nantinya kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini akan memberikan pernyataan kembali. Begitu Ocha. Baik, terima kasih Giselia atas informasi Anda. Pemirsa, rekan kami Giselia Nurrahma melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang menggunakan uang pribadi. Iya, Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden.
Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melangsungkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah, Menteri Kabinet Merah Putih disebut bakal langsung tancap gas. Iya, sejumlah menteri ini melakukan konsolidasi sejumlah program kerja guna mempercepat penyelesaian sejumlah program strategis pemerintah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Marwar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, langsung bergerak turun ke lapangan melakukan peninjauan ke Rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, beserta pihak pengelola Rusun PD Pasar Jaya. Marwar Sirait berminta kepada pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun, khususnya bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung. Ya, maaf, Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan masih ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Marwar juga akan mengunjungi beberapa rumah susun lainnya yang berada di wilayah Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program kementerian memprioritaskan masyarakat kecil. Menteri Koperasi Budi Aristiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi. Merapikan, konsolidasi semua kementerian sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan kita terus bergerak cepat, terutama dalam mengeksekusi program-program yang strategis yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat untuk rakyat. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Ya, kita diminta untuk bikin program yang 100 hari, jangka pendek, jangka panjang. Jadi ini habis dari sini kita langsung kerja keras di internal masing-masing kementerian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Muharlin, iNews melaporkan.
Nah, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Usai dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang, pimpinan Sri Rejeki atau Sri Tex Iwan Lukminto ini menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ya, kedatangannya ini dilakukan untuk membahas langkah penyelamatan perusahaan dengan pemerintah. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek melalui Komisaris Utama Iwan S. Lukminto mendatangi Kementerian Perindustrian dan melakukan pertemuan secara tertutup. Iwan menyebutkan pihaknya masih melakukan nasib perusahaan meski pertemuan tersebut masih tergolong permulaan. Namun pemerintah berharap perusahaan terus berjalan. Untuk itu, pihaknya diminta menyiapkan sejumlah strategi besar untuk menyelamatkan Sritek. Nanti baru kami buat, kami akan kembalikan ke Pak Menteri. Jalan normal. Ya, kita kan total Sritek Group itu kan hampir 50.000 orang yang bekerja. Jadi kita tetap punya spirit yang kuat. Jajaran perusahaan hingga pemerintah memandang kontribusi Sritek sebagai perusahaan terbilang besar bagi sosial dan masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Bangunan selasar yang berada di Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Pewaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba roboh. Ya, pemirsa, akibatnya 2 warga mengalami luka dan 10 kendaraan rusak berat akibat tertimpa bangunan. Ada orang, nggak ada orang, nggak ada orang. Nggak ada. Kepanikan terjadi saat bangunan selasar di Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tiba-tiba roboh. 2 mama yang tengah istirahat di bawah selasar menderita luka parah di bagian tangan dan kepala akibat tertimpa bangunan. 1 korban mengalami luka parah di bagian tangan hingga jari tangannya putus. Dan 1 korban lainnya menderita luka di kepala akibat lompat ke laut saat bangunan roboh. Warga langsung melakukan evakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, petugas gabungan dari Tim SAR hingga petugas pemadam kebakaran dan BPBD setempat melakukan penelusuran di bawah bangunan roboh. Pokoknya tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. 2 orang sudah dibawa di rumah sakit. Harta benda ada 2 mobil, 8 motor. Petugas mengimbau kepada warga lain agar tidak mendekati lokasi kejadian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.